Gara-gara Indonesia kalahkan China, Park Hang-seo dan Shin Tae-yong kompak ejek Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Patrick Kluivert tersenyum tipis. Malam yang tak akan pernah dilupakan. Di bawah gemerlap lampu Stadion Gelora Bung Karno, sejarah kembali ditulis. Timnas Indonesia membungkam raksasa Asia, China, dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Atmosfer panas, tensi meledak, dan dalam puluh ribu pasang mata jadi saksi bagi bangkitnya Garuda yang dulu diremehkan, kini ditakuti. Pertandingan berjalan keras. Ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti, wasit langsung menunjuk titik putih. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar penalti biasa. Itu adalah momen magis yang menyihir seantero Asia. Jay Zis, sang kapten elegan, berdiri di titik putih. Tapi alih-alih menendang langsung, ia melakukan manuver psikologis yang mengacaukan fokus seluruh tim Cina. Dengan kecerdikan luar biasa, ia justru memberikan bola ke Ole Romeni yang menyambarnya dan JBK meledak seperti gunung api yang meletuskan semangat nasionalisme. Dan tahukah siapa yang langsung angkat bicara soal aksi itu? Bukan hanya Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia yang tersenyum tipis penuh bangga dari bench. Tapi juga dua sosok legendaris Korea Selatan yang pernah jadi rival dan pahlawan. Shin Tae-yong, yang kini jadi analis di Korea Selatan usai menyelesaikan misinya membangkitkan Indonesia, langsung melempar pernyataan pedas dan jujur. Itu bukan cuma gol. Itu penghinaan elegan untuk negara-negara ASEAN yang selama ini merasa di atas Indonesia. Sekarang lihatlah, Vietnam, Thailand, Malaysia, kalian semua sudah lewat masanya. Tak mau kalah, Park Hang-seo pun ikut menyentil negara-negara tetangga yang merasa paling jago di Asia Tenggara. Selama ini kalian suka pamer tiki-taka dan passing pendek tanpa hasil. Tapi Indonesia, mereka bicara trofi, bicara prestasi. Aksi Jay Zis itu brilian. Dan Patrick Kluivert, dia pelatih yang membawa level sepak bola Indonesia ke langit ketujuh. Pernyataan dua legenda ini langsung bikin panas jagat media sosial ASEAN. Tagar Park Shin serang ASEAN dan Indonesia bangkit jadi trending di 5 negara sekaligus. Netizen Vietnam mendadak sepi, Thailand gagal paham, dan Malaysia malah sibuk menghujat karena tak terima kenyataan. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang kini dijuluki Profesor Serangan, memilih tetap kalem. Saya tak perlu bicara banyak, lapangan sudah bicara. Mereka yang dulu meremehkan sekarang hanya bisa menonton kami naik ke atas. Kemenangan ini tak main-main, bro. Indonesia kini mengumpulkan 12 poin dari 9 pertandingan. Jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang malah sibuk ribut di media. Lebih luar biasa lagi, peringkat FIFA Indonesia melonjak ke 112, tertinggi sejak tahun 2006. Ini bukan sekadar statistik, ini revolusi. Vietnam yang dulu sombong dengan proyek pemain muda mereka, kini tak berani menatap mata dunia. Thailand? Tim yang katanya Raja Asia Tenggara justru keok di kandang sendiri. Dan Malaysia. Malaysia bahkan tak masuk radar bahaya bagi Garuda saat ini. Pujian untuk Jay Zis, Ole Romeni, dan para pemain keturunan lainnya mengalir deras dari media global. Bahkan jurnalis Belanda menulis, Indonesia kini lebih Eropa dari negara-negara ASEAN lain. Dan di tengah kemegahan kemenangan, dua sosok Korea itu, Park dan Shin, kembali bersatu. Kali ini bukan untuk melawan Indonesia, tapi untuk mengakui kebesaran Garuda dan menghantam ego negara tetangga yang masih hidup dalam ilusi kejayaan. Malam itu, Indonesia tak hanya kalahkan Cina, tapi juga mengubur dalam-dalam arogansi palsu ASEAN. Dan dari bench Garuda, Patrick Kluivert tersenyum. Ia tahu, revolusi ini baru saja dimulai. Gara-gara Indonesia kalahkan China, Park Hang-seo dan Shin Tae-yong kompak ejek Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Patrick Kluivert tersenyum tipis. Malam yang tak akan pernah dilupakan. Di bawah gemerlap lampu Stadion Gelora Bung Karno, sejarah kembali ditulis. Timnas Indonesia membungkam raksasa Asia, China, dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Atmosfer panas, tensi meledak, dan dalam puluh ribu pasang mata jadi saksi bagi bangkitnya Garuda yang dulu diremehkan, kini ditakuti. Pertandingan berjalan keras. Ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti, wasit langsung menunjuk titik putih.
Tapi apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar penalti biasa. Itu adalah momen magis yang menyihir seantero Asia. Jay Itzes, sang kapten elegan, berdiri di titik putih. Tapi alih-alih menendang langsung, ia melakukan manuver psikologis yang mengacaukan fokus seluruh tim Cina. Dengan kecerdikan luar biasa, ia justru memberikan bola ke Ole Romeni yang menyambarnya dan JBK meledak seperti gunung api yang meletuskan semangat nasionalisme. Dan tahukah siapa yang langsung angkat bicara soal aksi itu? Bukan hanya Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia yang tersenyum tipis penuh bangga dari bench. Tapi juga dua sosok legendaris Korea Selatan yang pernah jadi rival dan pahlawan. Shin Tae-yong, yang kini jadi analis di Korea Selatan usai menyelesaikan misinya membangkitkan Indonesia, langsung melempar pernyataan pedas dan jujur. Itu bukan cuma gol. Itu penghinaan elegan untuk negara-negara ASEAN yang selama ini merasa di atas Indonesia. Sekarang lihatlah, Vietnam, Thailand, Malaysia, kalian semua sudah lewat masanya. Tak mau kalah, Park Hang-seo pun ikut menyentil negara-negara tetangga yang merasa paling jago di Asia Tenggara. Selama ini kalian suka pamer tiki-taka dan passing pendek tanpa hasil. Tapi Indonesia, mereka bicara trofi, bicara prestasi. Aksi Jay Itzes itu brilian. Dan Patrick Kluivert, dia pelatih yang membawa level sepak bola Indonesia ke langit ketujuh. Pernyataan dua legenda ini langsung bikin panas jagat media sosial ASEAN. Tagar Park Shin serang ASEAN dan Indonesia bangkit jadi trending di 5 negara sekaligus. Netizen Vietnam mendadak sepi, Thailand gagal paham, dan Malaysia malah sibuk menghujat karena tak terima kenyataan. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang kini dijuluki Profesor Serangan, memilih tetap kalem. Saya tak perlu bicara banyak, lapangan sudah bicara. Mereka yang dulu meremehkan sekarang hanya bisa menonton kami naik ke atas. Kemenangan ini tak main-main, bro. Indonesia kini mengumpulkan 12 poin dari 9 pertandingan, jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang malah sibuk ribut di media. Lebih luar biasa lagi, peringkat FIFA Indonesia melonjak ke 112, tertinggi sejak tahun 2006. Ini bukan sekadar statistik, ini revolusi. Vietnam yang dulu sombong dengan proyek pemain muda mereka, kini tak berani menatap mata dunia. Thailand? Tim yang katanya Raja Asia Tenggara justru keok di kandang sendiri. Dan Malaysia. Malaysia bahkan tak masuk radar bahaya bagi Garuda saat ini. Pujian untuk Jay Itzes, Ole Romeni, dan para pemain keturunan lainnya mengalir deras dari media global. Bahkan jurnalis Belanda menulis, Indonesia kini lebih Eropa dari negara-negara ASEAN lain. Dan di tengah kemegahan kemenangan, dua sosok Korea itu, Park dan Shin, kembali bersatu. Kali ini bukan untuk melawan Indonesia, tapi untuk mengakui kebesaran Garuda dan menghantam ego negara tetangga yang masih hidup dalam ilusi kejayaan. Malam itu, Indonesia tak hanya kalahkan Cina, tapi juga mengubur dalam-dalam arogansi palsu ASEAN. Dan dari bench Garuda, Patrick Kluivert tersenyum. Ia tahu, revolusi ini baru saja dimulai.